Aksi nyata modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif terhadap murid. Oleh Agus Haryadi. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Pengajar praktik Hajah Titik Suhartini, SPD, Fasilitator Mualib, SAG, MPDI. CGP Agus Haryadi. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara, Usara, 1940. Proyek Inovasi. Jumasih Cilung, Jumat Bersih Cinta Lingkungan. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Latar belakang. Lingkungan alam merupakan salah satu aset yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Selain sumber belajar, lingkungan juga berperan sebagai sarana pendukung untuk penguatan, pendalaman dan pengayaan kegiatan intrakurikuler. Saat ini kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan sekolah masih kurang. Hal ini terlihat banyaknya sampah yang terselip di antara taman sekolah, plastik bekas minuman yang tertinggal di halaman sekolah, bahkan gulungan kertas yang ada di samping kursi murid di ruang kelas. Padahal sudah tersedia tempat sampah yang strategis. Oleh karena itu sekolah melakukan upaya untuk pemanfaatan lingkungan dalam kegiatan kokurikuler antara lain untuk mengembangkan rasa kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan dan untuk menciptakan budaya positif melalui kepemimpinan murid. Tujuan program. Program kokurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan rasa kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan dan menciptakan budaya positif melalui kepemimpinan murid. Prakarsa perubahan. Kerangka bagja kegiatan, program Jumasih Cilung. Jumat Bersih Cinta Lingkungan. Tahapan B, pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengembangkan program Jumasih Cilung, Jumat Bersih Cinta Lingkungan, untuk meningkatkan kreativitas siswa? Tindakan yang diperlukan. 1. Diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru tentang peran murid dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan kreativitas siswa. 2. Diskusi bersama tentang aset dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau kepemilikan murid. Melakukan sesi dialog dengan murid untuk menguatkan ide program yang akan dijalankan. Aset yang diberdayakan saat ini adalah modal manusia yaitu murid, rekan guru, kepala sekolah, dan komite. Modal lingkungan yaitu lingkungan sekitar merupakan aset untuk mengembangkan keterampilan murid dan berpikir kritis murid. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab kepala sekolah dan CGP sendiri. Implementasi tahapan B. Buat pertanyaan utama. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Diskusi membahas tentang pentingnya peran murid dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan kreativitas siswa. Diskusi dengan kepala sekolah. Berdiskusi tentang program Jumat Bersih dan Cinta Lingkungan yang melibatkan peran aktif murid. Bersama rekan guru berdiskusi tentang aset dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Berdiskusi bersama murid kelas 4, 5 dan 6 untuk menguatkan ide program yang akan dijalankan. Tahapan A. Ambil pelajaran. Pertanyaan. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih kreatif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam kegiatan Jumat Bersih Cinta Lingkungan, Jumasih Cilung, yang meningkatkan kreativitas murid? Kreativitas apa yang sudah saya dan rekan guru miliki yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Tindakan. Mewawancarai atau survei pengalaman dan pendapat dari guru, kepala sekolah, murid dan orang tua atau wali murid. Rencana. Curah pendapat bersama murid di tiap kelas untuk mengetahui pengalaman yang menarik selama melakukan program Jumasih Cilung yang dapat menguatkan kreativitas murid. Murid diberi kesempatan mengungkapkan pendapatnya tentang pengembangan program atau kegiatan Jumasih Cilung. Aset yang dimiliki. Perpustakaan, orang tua murid, lingkungan sekolah, murid, guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab CGP sendiri.
Dokumentasi implementasi tahapan A, mewawancarai atau survei pengalaman dan pendapat dari guru, kepala sekolah, murid dan orang tua atau wali murid. Dokumentasi implementasi tahapan A bersama murid. Curah pendapat bersama murid di tiap kelas untuk mengetahui pengalaman yang menarik selama melakukan program Jumasih Cilung yang dapat menguatkan kreativitas murid. Murid diberi kesempatan mengungkapkan pendapatnya tentang pengembangan program atau kegiatan Jumasih Cilung. Catatan refleksi selama kegiatan menggunakan model 4P yaitu, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Fact atau peristiwa. Saat ini kepedulian murid di SDN Sekarjati 2 terhadap kebersihan lingkungan sekolah masih kurang. Hal ini terlihat banyaknya sampah yang terselip di antara taman sekolah, plastik bekas minuman yang tertinggal di halaman sekolah. Oleh karena itu saya membuat program Jumasih Cilung, yang merupakan akronim dari Jumat Bersih Cinta Lingkungan, yang bertujuan untuk mengembangkan rasa kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan dan menciptakan budaya positif melalui kepemimpinan murid. Berdiskusi bersama rekan guru tentang peran murid dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan kreativitas siswa, aset dan sumber daya yang dimiliki sekolah, berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide program yang akan dijalankan. Berdiskusi bersama murid di tiap kelas untuk mengetahui pengalaman yang menarik selama melakukan program Jumasih Cilung yang dapat menguatkan kreativitas murid. Melalui proses diskusi ini saya mendapatkan banyak manfaat dan penguatan langkah-langkah pelaksanaan program Jumasih Cilung ini. Selain itu saya juga mendapatkan solusi terkait kendala yang saya bayangkan sebelumnya. Ternyata melalui diskusi ini kami bersama-sama dapat mengembangkan kekuatan aset yang ada. Feelings atau perasaan. Saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di antara murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak untuk menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Saya optimis. Mereka dapat menjalankan program Jumasih Cilung ini maksimal karena mereka merasa memiliki program ini dan mereka mengetahui secara penuh manfaat dari program Jumasih Cilung ini. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan ini yaitu: 1. Murid antusias mengenai program Jumasih Cilung. 2. Murid merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan sesuai minat dan memiliki programnya. 3. Murid memiliki motivasi yang luar biasa mengapa ia tertarik dengan program Jumasih Cilung. 4. Pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar setiap program selalu berpihak kepada murid. Future atau penerapan. Melalui penerapan budaya positif yang dikemas dengan program Jumasih Cilung ini diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Program Jumasih Cilung dengan melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut ini dokumentasi kegiatan program Jumasih Cilung. SD Negeri Sekarjati 2 Kabupaten Ngawi. Dari murid, oleh murid, untuk murid. Kepada Bapak Muallim, SAG, MPD, sebagai fasilitator dan Ibu Hajah Titik Suhartini, SPD, sebagai pengajar praktik saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten